Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang 3 proyek infrastruktur raksasa terbaru ini hadir di tahun 2024. Salah satunya bakal ada di tanah Sumatera Barat, mulai dalam waktu dekat. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya, agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video kami berikutnya. Terima kasih. Indonesia merupakan negara berkembang. Banyak yang perlu dikembangkan dari segi apapun di Indonesia, terutama di segi infrastrukturnya. Indonesia sedang melakukan banyak pembangunan, dari pembangunan kecil sampai pembangunan mega proyek. Beberapa proyek pembangunan infrastruktur terus digenjot di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan proyek baru yang hadir. Diketahui, terdapat beberapa proyek pembangunan infrastruktur besar yang hadir di tahun 2024 ini. Beberapa proyek ini hadir dan tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Salah satunya diketahui akan hadir di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan sejumlah infrastruktur baru di tahun 2024 ini terwujud berkat skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Salah satu pihak pengembang pada mega proyek jalan tol Trans Sumatera, yaitu Hutama Karya, diketahui tengah menjajaki 3 proyek infrastruktur raksasa dengan skema KPBU ini. Diketahui ketiga proyek besar yang hadir di tahun 2024 tersebut adalah pembangunan flyover Sitinjau Lauwik, Pelabuhan Anggrek, dan pembangunan jalan tol Trans Papua. Pihak pengembang saat ini tengah berusaha mendalami studi kelayakan proyek KPBU Flyover Sitinjau Lauwik yang hadir di Provinsi Sumatera Barat. Rencana pembangunan jembatan layang Sitinjau Lauwik terus menunjukkan progres positif. Setelah melalui proses izin prakarsa dan pengadaan badan usaha melalui skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Total lahan yang dibutuhkan seluas tanda kurang lebih 18,7 ha yang terdiri dari kepemilikan lahan masyarakat tanda kurang lebih 12,8 ha, kawasan hutan lindung tanda kurang lebih 4,94 ha yang masuk ke dalam peta indikatif penghentian pemberian izin baru, jalan nasional tanda kurang lebih 0,5 ha dan sungai tanda kurang lebih 0,4 ha. Dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disampaikan Dirjen Bina Marga, terdiri dari 153 halaman. Di antaranya terdiri dari maksud dan tujuan pembangunan, kesesuaian dengan RT/RW dan rencana prioritas pembangunan nasional, hingga analisis kelayakan lokasi. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prof. Sumbar Rifda Suryani dalam keterangan tertulisnya menyampaikan sehubungan dengan telah disampaikan DPPT Flyover Sitinjau Lauwik.
Maka tahapan selanjutnya membentuk tim verifikasi terhadap DPPT yang diajukan kepada Pemprov Sumbar. Selanjutnya, setelah SK tim verifikasi terbentuk, segera diadakan rapat untuk memverifikasi DPPT flyover Sitinjau Lauwik tersebut. Jika DPPT lengkap dan memenuhi persyaratan, tim verifikasi akan melapor ke gubernur. Untuk selanjutnya membentuk tim persiapan. Kalau DPPT belum memenuhi persyaratan, akan dikembalikan supaya dilengkapi kembali. Serta meminta informasi ke Lurah dan Camat Indarung terkait kemungkinan adanya penolakan dari masyarakat. Secara teknis setelah penlok dan pembebasan lahan, juga berlangsung proses pinjam pakai hutan lindung oleh Gubernur Sumbar. Karena lahan yang pakai hutan lindung kurang lebih 5 hektar, dan juga ada perubahan PIP-PIB ke LHK. Pembangunan flyover Sitinjau Lauwik ini sendiri juga menjadi salah satu proyek terbaru yang hadir di Sumatera Barat. Pembangunan dari jembatan atau flyover Sitinjau Lauwik ini terus didorong oleh berbagai pihak terkait. Sementara untuk proyek KPBU di Sulawesi, Utama Karya dipercaya mengerjakan pembangunan anggrek di Provinsi Gorontalo. HK sendiri berhasil memenangkan tender terhadap Badan Usaha Pelaksana, BUP, dan pengerjaan konstruksi proyek Pelabuhan Anggrek Gorontalo. Di sisi lain, HK disebutkan tengah dalam proses pembentukan anak perusahaan sebagai BUP untuk proyek KPBU di wilayah Papua. Adapun pembangunan KPBU di wilayah Papua sendiri terkait proyek Jalan Trans Papua Ruas Jayapura, Wamena, tepatnya untuk segmen Mamberamo, Elelim. Ya, mudah-mudahan saja proyek yang terbilang besar ini cepat terlaksana agar cepat bisa dinikmati fasilitasnya oleh masyarakat sekitar. Bagaimana kita tahu bahwa Sitinjau Lauwik adalah jalan yang terbilang sering terjadinya kecelakaan. Karena jalanan Sitinjau Lauwik itu terbilang curam, tanjakan yang sangat menanjak ditambah lagi dengan belok yang sangat tajam. Maka dari itu banyak pengemudi-pengemudi yang tidak biasa dengan medan seperti itu gagal menanjak. Apalagi jalan Sitinjau Lauwik itu adalah jalan penghubung antara daerah di Sumatera Barat, jadi mau gimana pun pasti pasokan barang melewati sini. Jika flyover itu sudah jadi pasti agar lebih cepat perjalanannya dan lebih menghemat waktu juga. Baik, sampai di sini dulu pembahasan dari kami tentang proyek yang ingin dibangun di negara ini. Kita doakan saja cepat terrealisasi dan juga agar cepat kita semua dapat menikmati dari fasilitas itu. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama untuk subscribe terlebih dahulu, like, dan juga jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan dari video kami berikutnya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa di video kami berikutnya ya sobat. Bye-bye.